Hi Diana, I'm fine. Hi Aki. Welcome to Rixos. Goodbye Diana. Aki. Halo, welcome back to my channel Sejadah Biru bersama Langit Biru. Tadi udah dibuka sama Dayana ya dengan dua video di depan itu koleksi dari teman kita, Sister Cecilia yang bekerja di Kazakhstan. Dan kebetulan memang tiba-tiba katanya tidak ada janjian, tidak ada apa kata dia. Dayana pergi mengunjungi tempat kebugaran yang di situ Sisil bekerja gitu ya. Memang dulu pernah di invite sama Sisilia, tapi mungkin baru sekarang Dayana bisa datang, mungkin seperti itu ya. Jadi saya sempat ngobrol sama Sisilia juga tentang berita-berita apa sih yang didapat dari Dayana di sana gitu ya. Uh, ini pun sekaligus mematahkan teori-teori atau pendapat-pendapat pribadi tentang keberadaan Dayana sekarang, karena memang Dayana sangat tertutup sekali ya belakangan ini. Banyak yang mengira dia ada di karantina, dia ada di Indonesia, dia ada macem-macem ya. Jadi saya sendiri tidak ngomong apapun tentang Dayana sebelum memang kita punya data-data yang jelas gitu ya. Seperti ini, seperti Sisilia, orang-orang yang memang terpercaya untuk kita gali informasinya karena mereka langsung bertemu gitu ya. Jadi saya harap teman-teman juga jangan memberikan suatu komentar apapun kalau kalian tidak punya data gitu ya. Eh, atau kalian bisa terhubung langsung dengan Dayana, misalnya menanyakan via DM dan macam-macam, itu baru kita bisa percaya gitu ya. Tapi kalau misalnya berdasarkan kode-kode, berdasarkan itu ya mungkin itu sekedar hiburan aja, kode-kode, tapi jangan 100% dipercaya karena itu bakal jadi bumerang buat kalian juga, memberitakan berita yang belum pasti gitu kan. Dan sekaligus saya di sini juga ingin menerangkan juga ya, karena di komentar-komentar, bang lu kok nggak reaksi tentang ini, kok nggak reaksi ini, lu udah berubah ya, lu udah gini. Enggak bro, Sejadah Biru tetap sama, cuma memang bulan ini Sejadah Biru ini nggak fokus sama YouTube-nya. Karena wajar lah, ini kan masih masih Lebaran, suasana Lebaran. Jadi di minggu-minggu pertama gue fokus sama uh, silaturahmi silaturahmi sama keluarga yang sekarang tempat gue tinggal. Terus minggu berikutnya itu udah kerja gue bro. Jadi udah kerja, gue harus menyelesaikan tugas-tugas yang PR sebelum libur Lebaran. Jadi mungkin agak agak uh, konsentrasi gue agak berkurang di YouTube gitu ya. Terus minggu depannya gue juga minggu berikutnya juga gue istilahnya pulang kampung ke saudara bini gue dan macam-macam orang tuanya. Jadi banyak banget, bulan ini padat banget gitu ya. Tapi di kepadatan itu juga gue nggak, maksudnya di SC gue tetap tetap aktif. Bahkan kita sempat support salah satu youtuber, Bro Aditya Chandra juga. Kita memang komitmen untuk mengangkat nama dia di SC, kita akan support dia. Dan kita udah melakukan zoom bareng sama Aditya Chandra ya. Kita di zoom bareng ini bukannya macam-macam, kita nggak ada permintaan apapun, kita nggak ada, kita cuma perkenalan aja. Dan kita saling menyamakan persepsi kenapa sih kita dukung Aditya Chandra, apa yang perlu kita banggakan dari Bro Aditya Chandra. Karena saya pribadi sebenarnya, kalau orang Indonesia punya talenta dan macam-macam dan itu membanggakan dan bisa memperkenalkan Indonesia ke dunia luar, itu saya akan support banget ya. Support banget orang-orang seperti ini. Jadi nggak ada alasan bagi pribadi saya untuk tidak mendukung anak-anak bangsa kita nih, anak-anak muda seumuran Vicky ya, 20 tahun, untuk tidak kita dukung, tidak untuk SC dukung. Karena memang SC ini bukannya fanbase, kita itu komunitas untuk menjadi netizen yang lebih baik. Jadi kalau kita ini nggak fokus sama satu idola aja, kita bukannya idola kalau salah sih istilahnya, seseorang yang membanggakan lah.
yang membuat kita merasa iya kita senang sama ini orang, kita pengen dia maju. Itu aja sih sebenarnya, nggak ada maksud lain gitu. Jadi itu persepsi kita menyamakan persepsi dengan Bro Aditya Chandra dan teman-teman admin dan para member senior yang ada saat itu. Kita ngomong bareng gitu kan, perkenalan masing-masing dan apa sih misi-misi dari SC, apa sih macam-macam lah kita terangin sejelas-jelasnya supaya Bro Aditya Chandra juga merasa asing gitu dengan SC. Kita pengen memperkenalkan diri gitu, dan alhamdulillah lancar saat itu. Jadi teman-teman yang komplain masalah bang lu nggak ngereaksi ini, lu udah berubah gitu. Jadi sekarang gue sebenarnya gue udah bikin bro video reaksi itu, gue udah bikin, cuma banyak informasi yang agak ambigu gue beritakan saat gue bikin itu. Jadi gue tontonin lagi video terakhir reaksi gue itu ya, kayaknya nggak tepat nih. Dan alhamdulillah sekarang udah terjawab yang gue bilang tadi. Video Dayana ada di tempat kerjanya Mbak Sisil, itu salah satu yang alhamdulillah gue nggak upload video itu karena gue terbawa informasi yang menurut gue nggak bagus nih. Gue pengen menyampaikan kalau Dayana udah ada di ruang karantina dan macam-macam. Itu nanti jatuhnya mungkin bakal menjadi false informasi ya, jadi informasi yang salah. Dan alhamdulillah gue baru bisa upload video ini mungkin ya, lebih ada alurnya gitu ya, informasinya ada data yang valid ya. Tentang Dayana di mana, dan itu fix Dayana ada di Nur Sultan, bukan lagi ada di Almaty. Karena ini udah benar-benar terpercaya lah, sumber terpercaya, karena Sisilia sendiri langsung ketemu sama Dayana gitu. Nah gue juga sempat bertanya-tanya sama Sisilia tentang informasi tentang Dayana, tapi dari Sisilia juga mewanti-wanti gua untuk tidak menyebarkan informasi yang menurut dia masih private gitu ya, tentang kedatangannya, tentang macam-macam, tentang kendala. Sebenarnya gua udah diberitakan sama Sisilia, tapi gua nggak boleh ngomong ke teman-teman karena memang ini masih private, dan itu atas permintaan dari Dayana juga. Jadi gua nggak bakal buka itu di sini sekarang. Tapi yang pasti ya, Dayana akan ke Indonesia. Mungkin tidak bulan ini atau bulan depan, tapi pasti. Jadi ini nanti mungkin surprise buat teman-teman mungkin nanti ya. Jadi gue nggak bisa buka sekarang karena ini udah amanat ya, gitu. Nah tentang masalah kemarin tuh ada Insta story-nya dari Aan Story. Nah di sini gue mau opini nih, gue mau jelasin opini ya, bukan lagi informasi yang valid gitu ya. Ini opini pribadi gue gitu ya. Setelah gue dapet informasi berbeda dari beberapa orang yang menurut gue valid, jadi gue beropini. Dan opini ini bisa salah gitu ya. Jadi ini kan reaksi kan, ya kan? Nah, opini gue gini. Kemarin ada yang nanya, bang lu reaksi tentang Aan Story gitu. Nah gue pikir Aan Story ini pengusaha dan dia punya manajemen artis milenial, dan dia itu punya organisasi namanya KC Manajemen. Dan KC Manajemen ini bukannya manajemen artis sembarangan juga ya, karena di situ juga pernah mengorbitkan Prilly Latuconsina, pernah mengorbitkan Keanu, pernah mengorbitkan Arafah juga. Jadi menurut gua apa yang diomongin Aan Story ini bukan kata-kata kosong ya, apalagi dia mention Demi Demik gitu, jadi atau Dayana gitu ya. Jadi menurut gue ini bukan sesuatu yang main-main gitu ya, karena dia seorang pengusaha biasanya jokingnya aja bisa jadi serius gitu ya, bercandanya aja bisa jadi serius, apalagi dia ini men-tag orang yang tidak terkenal. Kalau cuma buat main-main kan istilahnya
bukan seorang pebisnis lah kalau cuma main-main dan kita nggak tahu orangnya itu dan nggak kenal. Tentu ada ada komunikasi di belakang itu. Ini opini saya ya. Jadi kemungkinan besar mungkin yang mendatangkan mungkin dari pihak Anto Story, karena kemarin juga ada selebaran informasi akan didatangkan oleh Mama Isa dan macam-macam. Tapi saya lebih senang dengan opini ini ya. Kayaknya lebih dengan Aan Story ini track recordnya lumayan bagus ya, karena dia disupport juga sama Raffi Ahmad. Dan saya udah baca-baca profil dari Kece Manajemen juga, profil dari kehidupan Aan Story juga kelihatan bagus, pergaulannya juga bagus. Jadi menurut gua kalau memang Dayana ikut atau mungkin didatangkan oleh Aan Story atau mau ikut Kece Manajemen atau apapun, ini gue positif banget, positif banget, setuju ya, setuju. Karena selentingan akan didatang ini itu ada sedikit keraguan buat gue ya, untuk istilahnya ini bakalan bagus nih sama orang ini bakalan bagus atau manajemennya. Dan gue percaya sama Aan Story kalau misalnya memang dia mau mendatangkan Dayana ke Indonesia. Sekali lagi ini ya, ini opini pribadi, bukannya, tapi opini saya itu berdasarkan data-data ya, informasi, bukan sekedar ngomong lalu bilang Dayana ada di Indonesia, udah ada di karantina, itu enggak, itu bukan tipikal saya banget, karena saya nggak punya data-data itu dan saya nggak mau jadi kepanjangan orang yang berhayal gitu ya. Kalau saya beropini tapi ada dasarnya, dan dasarnya ini mungkin tidak akan saya ungkapkan gitu. Jadi itulah berita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.